Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Nenek Penjual Pecel di Pasar Gaib. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Desa Asembagus di Situbondo masih terlelap saat kabut pagi, menyelimuti rumah-rumah sederhana. Di ujung gang sempit, rumah kecil berdinding kayu berdiri renta bersama penghuninya Sariem, nenek berusia 55 tahun yang kini menjadi satu-satunya pengasuh cucunya, Sri Atun. Sejak anak perempuannya Sri Rejeki meninggal saat melahirkan, hidup Sariem berubah sunyi dan berat. Sri Atun, bocah berumur 4 tahun, belum sepenuhnya memahami kehilangan yang menyesakkan itu. Tapi ia tahu, tangan keriput neneknya selalu ada saat malam terasa menakutkan. Sehari-hari, Sariem bekerja serabutan. Terkadang membersihkan halaman tetangga, kadang membantu di dapur saat ada hajatan. Upahnya tidak menentu. Yang penting cukup buat beli beras dan sedikit sayur untuk Sri Atun. Tapi tahun ini, paceklik melanda. Sawah-sawah kering, dan orang-orang mulai menghemat. Tidak ada lagi yang bisa membayar tenaga bantu seperti dulu. Maka, dengan nekat dan harapan Sariem mencoba berdagang nasi pecel keliling. Hari pertama hanya 3 bungkus yang laku. Hari kedua lebih buruk, hujan deras membuatnya pulang dengan bungkusan yang masih utuh. Tapi ia terus mencoba. 1 minggu berlalu, dagangan tetap sepi. Pagi itu mata Sariem sembab. Ia basiting khas ni biasa. Tapi kali ini kakinya membawanya ke jalan yang lebih jauh. Sebuah jalan kecil yang mulai ditumbuhi rumput liar, menyusuri pinggir kebun yang ditinggalkan. Di sana ia melihat jalan setapak menuju rumpun bambu yang padat dan asing. Peutinya ragu, tapi pikirannya hanya terisi satu hal. Pecelnya harus habis hari ini. Semakin jauh ia melangkah, suasana berubah aneh. Angin berhenti, suara jangkrik seolah tercekik, dan cahaya matahari menguning redup. Rerumpunan bambu menutupi langit, menciptakan semacam lorong alami yang sunyi. Lalu di balik kabut tipis tampak sebuah bangunan kayu tua seperti warung jadwal. Anehnya, di sana ramai ibu-ibu duduk berseliweran, saling bercakap. Meski suaranya seperti teredam air, Sariem terpaku. Salah satu dari mereka melambai. "Mbak, pecelnya 1 ya?" ujar wanita itu dengan suara serak namun ramah. Tanpa sadar, satu persatu dari mereka memesan. Anehnya, mereka semua membayar dengan uang logam kuno, berwarna kuning tua dan berat. Sariem terlalu bingung untuk bertanya. Ia hanya menerima, berusaha sopan, dan mencoba tak memperlihatkan rasa takut yang perlahan tumbuh di dada. Dalam waktu singkat, seluruh pecelnya habis. Ketika ia berjalan pulang, kabut menghilang perlahan. Suara jangkrik kembali, dan sinar mentari kembali terang. Ia menoleh ke belakang. Rumpun bambu itu tetap diam seperti tadi, seolah tak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, ia membuka kantong plastik tempat uang tadi. Jantungnya berdegup kencang. Uang logam kuno itu telah berubah menjadi lembaran. 50 ribuan yang masih hangat, seolah baru keluar dari ATM. Sariem terduduk dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang begitu besar. "Alhamdulillah, ya Gusti," bisiknya. Ia mencium kening Sri Atun yang sedang tidur siang di pangkuan tetangga. Di dadanya, harapan kecil tumbuh. Tapi jauh di balik rumpun bambu, sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang lapar. Pagi berikutnya udara terasa lebih ringan bagi Sariem. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia bisa membeli lauk layak untuk Sri Atun, sepotong ayam goreng kecil dan kerupuk udang yang disukai cucunya. Malamnya ia duduk lama di serambi, memandangi uang 50 ribuan yang masih ia simpan dalam kaleng biskuit tua. Rasanya seperti mimpi, tapi ia tahu, besok pagi ia harus kembali ke tempat itu. Ada sesuatu yang mengarahkannya, seperti suara lembut dalam pikirannya yang berkata, "Datanglah lagi, dan bawa lebih banyak nasi pecel." Pagi itu Sariem berangkat lebih awal. Sri Atun ia titipkan pada Bu Yati, tetangga yang ramah dan tak banyak tanya.
Kali ini ia tak lagi berkeliling, melainkan langsung menuju kebun bambu yang kemarin. Langkahnya lebih mantap meski jantungnya berdetak cepat. Rumpun bambu itu menyambutnya kembali dengan keheningan yang menelan suara dunia luar. Ia masuk lebih dalam, mengikuti jalan tanah yang membelok lembut. Dan di sanalah, seperti kemarin berdiri bangunan tua yang entah dari zaman mana. Namun kini berbeda. Di depan bangunan itu berdiri seorang wanita muda, mengenakan kebaya putih berendak emas dan selendang merah darah. Wajahnya cantik tapi pucat dan kaku seperti patung lilin. Matanya menatap tajam tapi tenang. Ia tersenyum pada Saryam. "Weste kemana, Bu?" Sapanya dengan suara datar namun bergaung, seperti bergema dalam rongga bambu. Wanita itu langsung memborong semua nasi pecel yang dibawa Saryam. Tidak menawar, tidak menghitung. Dan The Boy seperti sebelumnya ia membayar dengan keping uang logam kuno. Namun kali ini, tangan wanita itu dingin, terlalu dingin, saat menyentuh tangan Saryam. 5 hari lagi datanglah lagi. Kami sedang bersiap-siap. Akan ada banyak tamu. Tapi jangan datang sebelum itu. Kalau datang sebelum waktunya, kamu akan tersesat, ujarnya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam bangunan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Saryam dipenuhi berbagai tanya. Siapa wanita itu? Kenapa tempat itu tak pernah terlihat sebelumnya? Tapi semua terhapus ketika ia sampai rumah dan mendapati uang. Logam kuno itu telah berubah lagi menjadi lembaran uang segar. Jumlahnya bahkan lebih banyak. Ia membeli beras 1 karung kecil dan sedikit bahan bangunan. Warung kecil di halaman mulai ia tata pelan-pelan. Tapi malam itu Saryam tidak bisa tidur. Ia bermimpi berdiri di tengah pasar gelap dengan ratusan orang berjalan tanpa suara. Mereka semua mengenakan pakaian kuno. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya datar. Semua menghadap ke arahnya menatap. Lalu dari tengah kerumunan muncul wanita berkebaya putih itu. Ia tersenyum, mengangkat jari telunjuk ke bibirnya. "Jangan cerita, atau semuanya akan hilang." Saryam terbangun dengan nafas memburu. Sriatun meringkuk di sampingnya, masih tidur pulas. Hati nenek itu gamang antara takut, penasaran, dan bersyukur. Tapi ia sudah berawa. 5 hari lagi ia akan datang. Dan ia tahu dari hari ini, hidupnya takkan lagi sama. Hari keempat sejak pertemuan terakhir itu, Saryam mulai merasa gelisah. Ia tak tahu kenapa, tapi udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya, terutama menjelang maghrib. Sriatun pun mendadak rewel, menangis saat melihat bayang-bayang di dinding, menunjuk ke pojok rumah sambil berbisik, "Nek, ada yang duduk di situ?" Tapi saat Saryam menoleh, hanya ada dinding kayu yang remang. Ia mencoba menenangkan cucunya, tapi firasat buruk perlahan mulai mengakar. Hari kelima datang. Usai subuh, Saryam bersiap dengan lebih banyak nasi pecel. Ia mengisi 2 keranjang penuh, dibantu Bu Yati yang mulai heran kenapa jualannya mendadak laris. Tapi Saryam hanya menjawab singkat, "Lagi banyak pesanan, Bu." Meski senyum di bibirnya terbit, matanya menyimpan ketegangan yang makin sulit ia sembunyikan. Pukul 6 pagi, ia menyusuri kembali jalan tanah menuju kebun bambu yang semakin terasa asing. Seolah setiap kali ia ke sana, tempat itu berubah sedikit demi sedikit. Begitu memasuki lorong bambu, ia disambut oleh aroma harum bunga melati bercampur bau tanah basah. Tempat itu kini berbeda. Tidak hanya ada bangunan kayu, tetapi juga ornamen janur kuning, semacam gapura kecil dari ranting yang dihias kain merah. Wanita kebaya putih sudah berdiri menunggunya. "Selamat datang, Ibu Pecel," ucapnya sambil tersenyum. Di belakangnya, beberapa orang tua dengan pakaian adat kuno duduk bersila, menyambut dengan anggukan kepala namun tanpa suara. Semua dagangan Saryam ludes hanya dalam beberapa menit. Mereka membayar dengan koin logam kuno yang semakin berat. Saat Saryam hendak pamit, wanita itu menghampirinya lebih dekat, lalu menyentuh bahunya. "Pasar akan dibuka dalam 40 hari. Kau akan diundang lagi. Bawa lebih banyak." Tapi, ia menunduk. "Jangan pernah datang lebih cepat. Tempat ini tidak menerima tamu sembarangan di hari biasa." Saryam mengangguk. Kali ini ia tidak bertanya. Mulutnya seperti terkunci. Dalam perjalanan pulang ia merasa diikuti. Sesekali ranting bambu terdengar patah di belakang. Tapi saat ia menoleh, hanya daun-daun yang bergoyang pelan.
Setibanya di rumah, ia langsung memeriksa kantong uang logam. Seperti sebelumnya, semuanya berubah menjadi lembaran uang kertas. Tapi kini jumlahnya sangat banyak, cukup untuk merenovasi rumahnya menjadi warung sungguhan. Ia menangis, tapi tangis itu tak sepenuhnya karena bahagia. Malam itu, seorang kakek tua tak dikenal tiba-tiba datang ke warung Sariem. Ia mengenakan sorban kumal dan memegang tongkat kayu bengkok. "Sampeyan dari mana dapat uang sebegitu cepat, Bu?" tanyanya pelan. Suaranya parau namun tegas. Sariem terkejut, mencoba mengelak, tapi kakek itu menatap tajam. "Jangan main-main dengan dunia yang bukan milikmu. Tempat yang kau datangi itu sudah lama dikutuk. Tak ada yang kembali dari sana tanpa membawa beban." Sebelum ia sempat bertanya, kakek itu sudah berjalan pergi, menyisakan jejak tanah basah di lantai papan rumahnya. Meski di luar tak ada hujan. Sejak kedatangan kakek tua asing itu, malam-malam Sariem berubah menjadi gelisah. Setiap tidur, ia bermimpi berjalan sendirian di tengah pasar kuno yang penuh dengan pedagang dan pembeli berseragam adat Jawa, namun tak ada suara. Semuanya bergerak dalam diam. Wajah-wajah mereka pucat dan kosong, seperti topeng yang lupa dibuatkan ekspresi. Di ujung pasar, berdiri wanita berkebaya putih dengan sorot mata menusuk. Ia selalu melambaikan tangan mengajak masuk lebih dalam. Tapi Sariem tak pernah berani mendekat. Pagi hari keesokan mimpi itu, Sariem mendapati seekor burung gagak mati di depan pintu warungnya. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya sepasang mata burung itu menatap ke langit-langit, membeku. Ia membuangnya jauh ke kebun belakang, tapi perasaannya sudah diracuni firasat buruk. Ini pasti ada hubungannya, gumamnya. Tapi kepada siapa ia harus bertanya? Semua orang hanya tahu, warung pecelnya kini semakin ramai dan disebut-sebut. Enak seperti buatan zaman dulu. Suatu sore Sariem kedatangan seorang lelaki muda, namanya Jatmiko, seorang peneliti budaya dan sejarah lokal. Ia mengaku sedang mencari informasi tentang Pasar Dungkul, sebuah pasar mitos yang konon muncul hanya dalam siklus tertentu dan dihuni oleh arwah para pedagang zaman kerajaan. Jatmiko mendengar kabar tentang warung pecel yang mendadak ramai dan ingin bertanya. "Bu, apakah ibu pernah mendengar suara gamelan dari arah kebun bambu?" tanyanya. Sariem tercekat. Ia tidak menjawab, hanya menatap piring-piring pecel yang baru saja dicuci. Jatmiko kemudian bercerita. Dulu ratusan tahun lalu, ada sebuah pasar besar yang dikuasai oleh seorang bangsawan wanita bernama Ratu Kenes. Ia sangat gemar menggelar pesta dan meminta pedagang mempersembahkan makanan terbaik. Namun pasar itu hancur oleh kutukan ketika Ratu Kenes memaksa seorang ibu miskin menyerahkan anaknya sebagai sesaji. Ibu itu menolak dan seluruh pasar ditelan bumi. Sejak itu, pasar itu hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, mencari pengganti yang bersedia memberikan tumbal sebagai syarat keberlangsungan pasar. Tubuh Sariem gemetar. Boy yang ia relawis terlalu mirip, tapi Shervas berkata apa-apa. Malam itu ia kembali bermimpi, tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya melihat pasar dan wanita berkebaya putih. Ia melihat Sriatun, cucunya, berjalan sendiri di antara kerumunan orang mati, memanggil-manggil namanya tanpa suara. Dari arah berlawanan, wanita berkebaya putih melangkah. Wajahnya tersenyum, tapi matanya menangis darah. "Waktunya memilih," Sariem ucapnya dengan suara berat. Sariem terbangun dengan nafas tersengal. Dada sesak seperti diikat. Ideng Cuya melihat Sriatun yang sedang tidur pulas di sampingnya. Tubuh mungil itu terbalut selimut tipis. Tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. Ia sadar bahwa tempat yang ia kunjungi bukan sekadar dunia gaib biasa. Ada mana nih Widi Bror? Berapa harga yang harus ia bayar untuk keberuntungan ini? Hari-hari berlalu dalam bayang-bayang ketakutan. Meski warung Sariem semakin ramai, hidupnya terasa hampa. Setiap malam ia terbangun dari mimpi yang sama. Pasar bisu, wanita berkebaya, dan Sriatun yang berjalan tanpa arah. Namun malam ini berbeda. Ketika ia terjaga, ia melihat Sriatun berdiri di depan jendela, menatap gelap. "Sriatun?" panggilnya pelan. Tapi anak itu tak menjawab, hanya bergumam lirih. Mereka bilang, "Aku manis dan wangi." Sariem mendekat memeluk cucunya erat. Tubuh kecil itu dingin. Lalu Sriatun menoleh.
Dan Sariem tercekat, mata cucunya kosong. Tatapannya menembus ruang, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pagi harinya Sri Atun demam. Tidak tinggi tapi ia terus mengigau. Ibu Pecel. Ibu Pecel. Pasar diam, tikar merah. Ucapnya berulang-ulang. Bu Yati yang melihat ikut cemas. Tapi Sariem hanya mengatakan Sri Atun kecapekan bermain. Persemhat, ia tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Malam perkara Jatmiko kembali. Kali ini ia membawa 2 lembar foto tua dari arsip museum daerah. Buat saya nemu ini. Saya nggak yakin tapi wajah wanita ini mirip dengan yang ibu ceritakan tempo hari. Katanya sambil menunjukkan foto. Sariem menahan napas. Dalam foto pertama, tampak seorang wanita bangsawan berdiri di depan bangunan mirip pendopo. Wajahnya tanpa ragu adalah wanita berkebaya putih itu. Foto kedua menampilkan pasar kuno penuh pedagang dengan tatapan kosong. Tapi di pojok foto, samar-samar terlihat sosok anak kecil berpakaian modern, dan wajahnya sangat mirip Sri Atun. Pasar Dungkul itu bukan sekadar mitos, ujar Jatmiko lirih. Saya yakin mereka sedang membuka jalan lagi. Dan anak-anak adalah pintu yang paling mereka sukai. Kalimat itu mengguncang Sariem. Tapi sebelum ia bisa menjawab, lampu warung mendadak padam. Hening, bukan nyawa tapi waktu. Sariem menoleh tajam. Apa maksudmu? Wanita itu tersenyum. Berikan sisa hidupmu untuk pasar ini. Biarkan tubuhmu melayani dagangan kami. Tapi jiwamu boleh pulang bersama anak itu. Sariem gemeter. Tawaran itu kejam. Tapi yang dia tahu, di dunia ini, tidak ada yang gratis. Terutama dari dunia yang tidak seharusnya ia sentuh. Sariem menatap Sri Atun yang masih diam. Kalau itu satu-satunya cara, aku terima, gumamnya, meski suaranya tak terdengar. Wanita berkebaya putih mengangguk lalu mengangkat tangannya ke udara. Semua sosok pasar tiba-tiba bertepuk tangan dalam diam. Dan sesaat kemudian, dunia itu runtuh dalam kabut putih yang sangat pekat. Lalu gelap. Pagi itu Bu Yati terbangun lebih awal dari biasanya. Suara gaduh terdengar dari halaman rumah Sariem. Saat ia mendekat, ia mendapati Sri Atun berdiri di depan warung, sendirian. Pakaian yang dikenakan anak itu tampak kotor. Bau dupa samar menguar dari tubuhnya. Wajahnya pucat dan matanya merah, seperti habis menangis semalaman. Sri Atun, kamu dari mana, nak? Tanya Bu Yati cemas. Sri Atun hanya menunduk. Mbak Sariem. Masih di pasar, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Penduduk desa geger. Mereka segera mencari ke kebun bambu. Namun seperti biasa, tempat itu tak menunjukkan jejak apa-apa. Jatmiko datang tergesa, membawa kitab tua dan lembaran catatan tentang ritual tukar jiwa. Ia berhasil. Sariem menukar dirinya, gumam Jatmiko, menatap Sri Atun yang kini duduk diam di serambi. Ada aura asing di sekeliling anak itu. Seperti kabut tipis yang tak mau menghilang. Namun yang lebih aneh, warung pecel tetap buka. Dagangannya tersedia seperti biasa, tapi tak ada yang melihat siapa yang memasaknya. Beberapa warga bersaksi melihat seseorang berdiri di balik jendela dapur saat subuh, bayangan. Wanita dengan gerakan lambat seperti wayang. Tapi saat diperiksa dapur kosong. Anehnya nasi pecel selalu tersedia, hangat lengkap dengan lauk dan kerupuknya. Dan yang lebih mencengangkan, rasanya tetap sama, bahkan lebih lezat. Sejak saat itu warung disebut warung pecel gaib. Orang-orang mulai berdatangan, tidak hanya dari Situbondo, tapi juga dari kota-kota sekitarnya. Namun Jatmiko tahu semua ini belum berakhir. Ia mencatat keanehan yang muncul satu persatu. Burung-burung yang jatuh mati di dekat warung. Bayi menangis setiap melewati halaman. Dan malam hari, suara gamelan yang kadang terdengar, samar dari dalam sumur di belakang rumah Sariem. Ini semacam perjanjian yang belum selesai. Bisik Jatmiko saat berbicara dengan Bu Yati. Sariem mungkin belum benar-benar menjadi bagian pasar. Atau ada hal lain yang menahannya. Suatu malam Sri Atun kembali bermimpi. Dalam tidurnya, ia berjalan di lorong pasar sunyi. Ia memanggil-manggil nama mbahnya. Dan dari kejauhan, Sariem muncul mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya letih namun tersenyum. Kamu harus jaga warung ya, Sri Atun. Mbah cuma jaga bagian belakang sekarang, katanya lirih. Sri Atun menangis dalam mimpi itu.
Tapi Sariem hanya melambaikan tangan, lalu membudar ke dalam kabut. Saat Sriatun terbangun, matanya basah. Keesokan harinya Sriatun duduk di depan warung, memandangi halaman. Di bawah pohon sawo, berdiri sesosok wanita tua. Sekilas saja, lalu hilang. Tapi senyumnya tak mungkin dilupakan. Warung pecel terus hidup. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang menjaga dari balik bayangan. Sesuatu yang dulu manusia. Dan si Rick Hermana jadi bagian dari dunia yang lebih kelam. 20 tahun telah berlalu. Sriatun kini telah dewasa. Warung pecel yang dulu sederhana kini menjelma jadi rumah makan besar di pinggir jalan utama Situbondo. Orang menyebutnya Pecel Mbah Sariem. Tempat itu tak pernah sepi. Tapi Sriatun tahu, bukan sekadar rasa yang membuat pelanggan datang. Ada sesuatu yang terus mengikat warung ini dengan dunia lain. Sesuatu yang diwariskan. Bersamaan dengan hilangnya sang nenek, ia sering bermimpi berjalan di lorong bambu. Pasar Dungkul kini seperti menjadi bagian dari dirinya. Ia hafal setiap lorong, bau rempah di udara, suara gamelan tanpa sumber. Di tengah pasar itu, selalu ada satu tikar kosong. Disitulah dulu neneknya duduk, melayani para pembeli bisu. Setiap mimpi tikar itu tetap tergelar, menunggu. Hingga suatu malam, dalam mimpi yang lebih nyata dari biasanya, wanita berkebaya putih kembali muncul. Wajahnya tetap anggun, tapi kali ini serius. Waktumu hampir tiba, Sriatun. Kau pewaris. Tikar itu harus diisi kembali. Paginya Sriatun bangun dengan dada sesak. Di kamarnya, terselip sebungkus keris kecil berbalut kain kuning. Ia tak pernah memilikinya. Tapi ia tahu ini semacam tanda. Pintu akan terbuka lagi. Ia mulai menelusuri catatan lama milik Jatmiko yang dulu sempat dititipkan kepadanya. Dalam naskah kuno itu tertulis satu cara untuk menghentikan ikatan antara pasar gaib dan dunia nyata, tapi syaratnya berat. Tikar merah harus dibakar tepat saat gamelan berbunyi di bawah purnama dan dibacakan mantra pelepas warisan jiwa. Malam itu Sriatun nekat pergi ke kebun bambu, membawa tikar tua yang dulu disimpan neneknya. Jam 12 malam, gamelan terdengar dari arah dalam hutan. Suaranya makin kencang, makin menyesakkan. Tikar diletakkan di tanah, dan Sriatun mulai membaca mantra. Angin berputar liar, bayangan-bayangan muncul di antara pohon. Suara wanita-wanita pasar memanggil namanya, mengiba, memaksa. Tapi Sriatun terus membaca. Dan saat api menyentuh ujung tikar, jeritan panjang menggema, seperti 1000 jiwa menolak pergi. Lad, sunyi, kabut hilang. Udara kembali dingin tapi bersih. Di hadapannya tikar merah telah jadi abu. Dan di antara debu itu berdiri sesosok samar. Nenek Sariem tersenyum penuh damai. Terima kasih, Nah. Mbah bisa pulang, katanya, sebelum perlahan lenyap bersama cahaya bulan. Sejak malam itu warung pecel tetap berdiri. Tapi kini tanpa rasa magis. Hanya rasa cinta dan resep warisan nenek. Sriatun tahu. Ia telah memutus rantai yang mengikat keluarganya dengan dunia yang tak semestinya. Tapi setiap pagi, saat ia menanak nasi dan mengulek sambal kacang, aroma lembut dupa masih sesekali menyapa. Mungkin sebagai ucapan terima kasih terakhir dari pasar yang tak akan pernah dilihat manusia lagi. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.